teknik public speaking bagi pendidik dan peserta didik. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Hai, perkenalkan nama saya Siti Munawaroh dari PGMI 4 NIM 0306247245 sebagai pemateri pertama. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan, serta manfaat dalam public speaking. Hai, perkenalkan nama saya Miftah Khairina dari PGMI 4 dengan NIM 0306202174 sebagai pemateri kedua yang membahas tentang teknik public speaking bagi pendidik dan peserta. Hai, perkenalkan nama saya Rahmayati Fitria Purba dari kelas PGMI 4 NIM 0306202218. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Nah, adapun materi yang ingin saya sampaikan nanti adalah mengenai tentang urgensi dan pentingnya public speaking bagi pendidik dan peserta didik, serta cara mengatasi rasa takut ataupun ketidakpercayaan diri dalam berpublic speaking. Tahu kelanjutannya? Yuk tonton video kita sampai habis ya. Apa sih itu arti public speaking? Mari kita simak penjelasannya. Public speaking adalah kemampuan berbicara seseorang di depan umum dengan tujuan untuk memberikan pesan atau informasi kepada para audiens. Ini melibatkan komunikasi verbal yang dipersiapkan dengan sangat baik untuk mempengaruhi, memahami, sebagai pemahaman para audiens lainnya. Apa sih tujuan dan manfaat dari public speaking? Yuk kita simak berikut ini. Tujuan dari public speaking adalah untuk berkomunikasi secara efektif dengan audiens dan memberikan pesan atau informasi yakin dan jelas. Tidak membuatkan para audiens lainnya rasa tujuan dari public speaking. Nah, yang pertama, memberikan informasi. Informasi yang diberikan harus berguna dan relevan. Yang kedua yaitu memotivasi. Dengan adanya motivasi dapat menginspirasi para audiens lainnya untuk lebih percaya diri. Yang ketiga yaitu hiburan dengan bercerita atau humor supaya para audiens tidak muak tak mendengarkan dia berbicara. Nah, yang keempat yaitu mempengaruhi sikap audiens dengan disesuaikan dengan pesan yang akan disampaikannya. Nah, yang terakhir yaitu memperkuat branding, artinya memperkuat citra atau nama perusahaan yang kita miliki nantinya. Kemudian ada manfaat dari public speaking. Nah, salah satunya yaitu mengkomunikasikan ide. Seorang public speaking harus bisa memiliki ide untuk sebagai pemberi pesan atau informasi para audiens lainnya, yaitu menyampaikan supaya para audiens lainnya dapat memahami secara jelas dan efektif apa yang disampaikan pada public speaking. Yang kedua, membangun kepercayaan diri. Dengan adanya public speaking dapat membangun kepercayaan diri kita dengan berbicara di depan umum, sehingga kita merasa percaya diri terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga, dapat menginspirasi banyak orang. Dengan berbicara di depan umum, kita percaya diri dan dapat menginspirasi banyak orang dengan cara berhati di depan umum. Yang keempat, keterampilan public speaking. Keterampilan public speaking ini dapat meningkatkan public speaking kita menjadi lebih baik. Yang awalnya kita grogi, sekarang kita akan menjadi percaya diri dengan adanya keterampilan public speaking ini, yaitu dengan berbicara di depan umum atau di depan para audiens lainnya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan peluang karir. Dengan kita berbicara di depan umum, dengan adanya kepercayaan diri dalam diri kita akan memberikan kita peluang karir yang lebih besar, di mana kita dapat diuji oleh suatu perusahaan atau diterima dengan baik dengan adanya kemampuan public speaking kita yang baik dan benar. Bagaimana sih teknik public speaking bagi seorang pendidik? Mau tahu penjelasannya? Yuk simak penjelasannya. Kita akan membahas tentang teknik public speaking untuk pendidik. Yang pertama yaitu personalisasi materi. Kita sebagai pendidik di sini hendaknya menyisipkan cerita ataupun pengalaman pribadi kita sebagai pendidik agar dapat menarik perhatian peserta didik. Kedua yaitu keterlibatan aktif. Nah, hendaknya kita sebagai pendidik yaitu mengajak audiens untuk terlibat dalam pembelajaran, yaitu untuk melatih public speaking kita sebagai pendidik, yaitu mengajak diskusi baik kelompok kecil ataupun kelompok besar. Adapun yang ketiga
ketiga yaitu relevansi materi. Artinya kita sebagai pendidik yaitu dalam menyampaikan materi harus sesuai atau relevan dengan kebutuhan dan minat siswa sehingga dapat menarik perhatian siswa. Yang keempat yaitu kasih sayang dan empati. Kita sebagai pendidik hendaknya dapat memberikan perhatian ataupun empati kepada peserta didik sehingga dapat membuat kita lebih dekat dengan peserta didik. Dan hal itu dapat menunjang public speaking kita. Adapun yang kelima yaitu menggunakan teknologi, di mana kita harus menggunakan teknologi pada saat menyampaikan materi baik dalam pembelajaran online berupa PPT, video berupa gambar sehingga dapat menarik perhatian peserta didik dan hal itu dapat menunjang public speaking kita sebagai pendidik. Nah, selanjutnya adapun yang keenam yaitu pertimbangkan gaya pembelajaran, di mana kita sebagai pendidik hendaknya mengenali para peserta didik kita karena ada beberapa peserta didik yang menggunakan menangkap informasi dengan gaya visual, gaya auditori, dan gaya kinestetik. Yang mana gaya visual ini peserta didik hanya dapat menangkap informasi itu dengan penglihatan. Selanjutnya yaitu gaya auditori, di mana ada peserta didik yang menangkap informasi yaitu dengan pendengarannya. Yang ketiga yaitu dengan gaya kinestetik, di mana sebagian peserta didik dapat menangkap informasi dari kita yaitu dengan gaya fisik yang kita berikan. Dan lakukan juga latihan di depan cermin sehingga kita dapat melihat intonasi suara kita, artikulasi ataupun pelafalan dari suara kita, ekspresi ataupun mimik wajah, dan bahasa tubuh yang kita gunakan. Nah, adapun yang terakhir yaitu berbicara dengan jelas, di mana saat kita melakukan public speaking kita harus berbicara dengan sedang saja, artinya tidak boleh cepat, tidak boleh terlalu lambat, sehingga dapat menjaga artikulasi kita yaitu pelafalan suara kita ataupun kata-kata kita dapat menjaga konsistensi dari artikulasi kita pada saat public speaking di depan para audiens. Mana sih teknik public speaking bagi peserta didik? Yuk kita simak kelanjutannya. Sekarang kita akan membahas tentang teknik public speaking bagi peserta didik. Hampir sama sih dengan teknik public speaking bagi pendidik. Nah, yang pertama yaitu penguasaan materi, di mana kita pada saat melakukan public speaking, sebelum melakukan public speaking, kita harus menguasai terlebih dahulu materi yang akan disampaikan kepada para audiens, yaitu kita dapat mencari informasi baik dari buku, jurnal, ataupun sumber-sumber terpercaya lainnya. Selanjutnya yaitu memberikan feedback atau umpan balik, yaitu kita meminta teman ataupun guru untuk dapat menilai public speaking kita pada saat setelah melakukan public speaking di depan para audiens sehingga dapat memperbaiki public speaking kita untuk depannya. Ya. Yang ketiga yaitu teknik pernapasan yang benar. Nah, pada saat kita melakukan public speaking di depan para audiens, kita harus dapat mengatur nafas kita dan juga kaki kita dibuka selebar bahu agar kita dapat bertatap langsung dengan para audiens dengan jelas. Nah, yang selanjutnya yaitu latihan berbicara di depan cermin, sama seperti teknik public speaking yang bagi pendidik. Nah, kita sebagai peserta didik juga harus melakukan ataupun berlatih public speaking di depan cermin sehingga dapat melihat suara ataupun intonasi kita, artikulasi ataupun pelafalan materi dari kita sehingga dapat menunjang public speaking yang akan kita sampaikan kepada para audiens. Nah, adapun yang terakhir yaitu sering-seringlah berlatih untuk dapat meningkatkan public speaking kita di depan para audiens ataupun di depan umum. Nah, apa sih urgensi ataupun pentingnya public speaking bagi pendidik dan peserta didik? Mari kita simak pembahasannya. Public speaking memiliki urgensi dan penting dalam dunia pendidikan. Pengaruhnya sangat besar dikarenakan ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dalam menyampaikan ide ataupun suatu gagasan yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, hal ini untuk melanjutkan praktik ataupun usaha yang bisa dilakukan ketika si pembicara ataupun si pemateri itu untuk mengatasi rasa kepercayaan dalam dirinya. Selanjutnya adalah mendorong pemikiran kritis. Nah, hal ini dipergunakan untuk mempermudah pendidik ataupun peserta didik dalam menyampaikan
pesan yang ingin disampaikan oleh materi tersebut. Selanjutnya adalah memperkuat kemampuan penyampaian materi. Bagi pendidik, public speaking ini adalah cara yang dipergunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang dapat. Bagi pendidik, public speaking merupakan alat alternatif yang dapat digunakan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran yang mudah dan menarik sehingga dapat mempermudah pemahaman bagi peserta didik. Kemampuan dalam menyampaikan materi secara efektif dapat mempermudah pemahaman bagi peserta didik tersebut. Persiapan karir. Dalam dunia pendidikan, public speaking sangat berpengaruh dan sangat penting dalam dunia profesional. Melalui pelatihan yang ada di sekolah, peserta didik dapat mengembangkan tampilan yang akan membantu mereka dalam karir mereka nanti. Nah, yang terakhir adalah menguatkan keterampilan sosial. Public speaking melibatkan peserta didik dalam mengembangkan dan membantu peserta didik. Yang terakhir adalah menguatkan keterampilan sosial. Public speaking melibatkan interaksi dengan audiens yang dapat memudahkan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan bersosialnya, seperti empati, pendengar aktif, tanggapan, dan umpan balik. Bagaimana sih cara mengatasi rasa takut dan kurang percaya diri pada saat public speaking? Mau tahu penjelasannya? Yuk simak penjelasannya. Cara untuk mengatasi rasa takut ataupun rasa kurang percaya diri pada saat kita public speaking. Nah, yang pertama adalah mempersiapkan secara matang bahan materi yang akan kita sampaikan sebagai seorang pemateri. Nah, selanjutnya adalah latihan berkala. Dilakukan pada saat kita sebelum melakukan public speaking tersebut untuk mempertahankan ataupun mengurangi kekhawatiran dan rasa gugup pada saat public speaking. Nah, selanjutnya adalah teknik pernapasan. Nah, teknik pernapasan ini kita lakukan untuk membuat diri kita agar lebih tenang sebelum kita melakukan ataupun memberikan informasi atau pesan yang akan kita sampaikan pada saat kita public speaking. Nah, selanjutnya adalah fokus pada pesan Anda. Fokuslah pada pesan Anda, apa yang ingin Anda sampaikan ketika Anda ingin public speaking ataupun menyampaikan materi yang akan Anda sampaikan. Nah, selanjutnya ada pelatihan komunikasi. Pelatihan komunikasi ini kita lakukan untuk mengurangi rasa gugup atau rasa kurang percaya diri ketika kita ingin melakukan public speaking. Nah, pelatihan ini dilakukan sebelum kita melakukan public speaking tersebut agar kita tidak merasa gugup. Nah, selanjutnya ada kelompok dukungan. Nah, kelompok dukungan ini biasanya ada pada sahabat ataupun keluarga kita yang mendukung atau memotivasi kita sebelum kita melakukan public speaking. Nah, selanjutnya adalah kursus online. Dengan mengikuti kursus online, kita dapat lebih meningkatkan kepercayaan diri kita dalam berpublic speaking. Nah, yang terakhir ini adalah terapi ataupun konseling. Nah, terapi ataupun konseling ini dilakukan bagi kita yang tidak bisa mengatasi ataupun belum bisa mengatasi rasa takut ataupun rasa kepercayaan diri kita ini agar lebih bisa mengeluarkan rasa percaya diri kita. Adapun kesimpulan dari materi kami adalah public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum dengan tujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada para audiens. Tujuan dan manfaat dari public speaking adalah untuk berkomunikasi secara efektif dengan audiens dan menyampaikan pesan serta informasi dengan jelas dan meyakinkan, serta dapat memotivasi, mengkomunikasikan ide, membangun kepercayaan, dan menginspirasi dan memotivasi para audiens lainnya. Adapun teknik public speaking untuk pendidik dan peserta didik yaitu penguasaan materi, latihan berbicara di depan cermin, teknik bernafas, latihan penekanan kata atau artikulasi yang baik, memberikan feedback atau umpan balik, dan berlatih. Urgensi atau pentingnya public speaking bagi pendidik dan peserta didik. Public speaking memiliki urgensi dan pentingnya yang besar dalam dunia pendidikan, baik bagi pendidik maupun peserta didik.
Nah, berikut beberapa alasan mengapa public speaking penting dalam pendidikan. Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang kedua, ada meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, mendorong pemikiran kritis. Dan yang keempat, memperkuat kemampuan penyampaian materi. Dan yang kelima, persiapan untuk karir masa depan. Dan yang keenam, menguatkan keterampilan sosial. Adapun cara mengatasi rasa takut atau kurang percaya diri pada saat public speaking, yang pertama adalah mempersiapkan secara matang materi atau bahan materi yang akan disampaikan. Kemudian latihan berkala. Selanjutnya ada teknik pernapasan, visualisasi dan meditasi, fokus pada pesan, pelatihan komunikasi, kelompok dukungan, kursus online dan terapi ataupun konseling. Solusi. Sampai ketemu